Hai anak-anak, apa kabar? Baik-baik semua kan? Hari ini anak-anak, kita semua akan mengikuti kebaktian. Hari Minggu ini kita semua akan bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita berbakti kepada Tuhan, Ibu Esther mau tanya dulu. Kalian yang sudah terima rapot, udah dilihat kan? Rapot kalian bagus-bagus nggak? Ibu Esther berharap rapot kalian semua punya nilai yang bagus-bagus. Tapi kalau ternyata ada yang kurang bagus, ya itu berarti kamu semua harus belajar lebih baik lagi. Lebih giat lagi. Meskipun belajar di rumah bukan berarti kamu santai-santai, tapi berusaha lebih baik lagi supaya kamu punya rapot yang bagus. Oke, nanti kita akan memasuki tahun ajaran yang baru, kamu harus lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita mau kebaktian. Nah, tapi Ibu Esther nggak kebaktiannya nggak sendirian seperti ini. Ibu Esther mau ditemanin sama anaknya Ibu Esther. Anaknya Ibu Esther namanya Didir. Nah, Didir namanya. Biasanya Ibu Esther punya panggilan kesayangan. Panggilan kesayangannya Didoy. Nah, kita panggil ya anak-anak sekalian. Namanya Didoy. Ya, Didoy. Doy. Iya, Mami. Nah, ini anak Ibu Esther. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Oke. Ya, Doy, kita kan mau kebaktian. Iya, Nah, Mami. karena itu Mami mau bacain buat teman-teman firman Tuhan buat mengantar kebaktian kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan akan diambilkan dari kitab Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Anak-anak sekalian, yuk kita mulai kebaktian kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau memanggil setiap kami untuk datang berbakti kepadamu. Karena itu ya Tuhan, sekarang kami datang dengan penuh sukacita, karena kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kebaktian ini, supaya kami mendapatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman itu memberikan kekuatan bagi kami untuk terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan seluruh kebaktian kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mami, Didoy hari ini sudah janjian sama teman Didoy. Dia mau bantuin untuk acara sekolah minggu hari ini. Sudah janjian sama Didoy. Oh, gitu. Iya. Didoy mau buat teman, Iya. buat bantuin acara kebaktian. Iya. Oh, oke, boleh. Iya. Boleh, Boleh, Mami? Boleh. Oh. Laki-laki atau perempuan? Iya, perempuan. Oh, Namanya perempuan. Ronaldo, Mami. Namanya Ronaldo. Iya, Oh, dia Ronaldo. perempuan. Perempuan. Oh, oke, boleh. Ronaldo udah datang, Mami. Udah bunyi bel di depan rumah kayaknya. Oh, oke. Saya Yuk. suruh masuk ya, Mami. Oke, yuk. Ronaldo. Baiklah. Didoy, apa kabar? Hey. Aduh, Didoy. Ronaldo. Ini mah Mami. Evelyn. Iya, Oh, Ronaldo. iya memang Evelyn tante. Iya, ini mah Evelyn. Ronaldo, Mami kami Oh. panggil, tapi nama aslinya Evelyn. Oke, ya. Ini mah Evelyn. Ya udah, kalau gitu kita mau kebaktian nih. Ya, ditunggu Mami. sama anak-anak kita semua. Nah, kalau gitu Evelyn sama Didoy, kita akan mulai pujian kita dalam kebaktian kita. Yuk, silakan. Ayo. Halo adik-adik. Nah, di sini Kak Evelyn dan Kak Didoy akan menyanyikan satu buah lagu, judulnya Kita Masuk Rumahnya. Kita sama-sama nyanyi ya. Yuk Kak Didoy. Iya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kurang semangat adik-adik. Kita masuk rumahnya,
Adik-adik, kita semua sekarang di rumah, tapi Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Kak Evelyn, Kak Didoy, dan semua teman-teman yang ada di rumah, Tuhan mengetahui. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Tahukah kamu jumlah bintang? Yuk Kak Didoy. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun kan diindahkannya, kau pun diindahkannya. Nah, kini tiba dan saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan, teman-teman. Cerita firman Tuhan hari ini dibawakan oleh maminya Didoy. Didoy, mana mami kamu? Ya, saya panggil ya. Oh iya, panggil lah. Mami, kesini dong. Ya, gimana? Kan saatnya Mami mau menyampaikan firman Tuhan buat Ya. kita. Ayo Mami, kami Oke. siap mendengar. Baik. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo, Didoy, berdoa buat firman Tuhan ya. Baik Mami. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Berkati Mama Didoy yang kami menyampaikan, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Akan kami akan mendengar, Tuhan berkati supaya kami senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada kebaktian kita minggu hari ini bersama-sama akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, anak-anak sudah bacakan firman Tuhannya? Ibu Esther mau tanya dulu nih sama Evelyn. Evelyn, Tante Esther bingung, kamu tuh cantik, tapi kenapa ya disebutnya dan dipanggilnya Ronaldo? Ya gimana ya Tan, namanya juga teman-teman ya. Udahlah biasa aja gitu Tan. Oh, tapi kenapa kamu panggil Evelyn ini Ronaldo? Itu kan nama laki-laki. Namanya Ronaldo, perempuan lagi. Harusnya kan dia kan mainan perempuan. Dia main bola, tapi dia pintar loh, Mami. Oh ya, dia pintar main bola? Iya, pintar main bola. Cuman dia agak cerewet, Mami. Cerewet? Iya, orang belum ngegol aja dia udah teriak. Oh, Gitu. wah, tapi kamu seneng dong main sama anak perempuan? Nah dia pintar main bola. Oh, Kalah aku. nah anak-anak di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, kan tentang bagaimana Tuhan menciptakan Hawa sebagai teman dari Adam, sebagai teman yang perempuan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa Tuhan gak menciptakan laki-laki aja, perempuan aja gitu. Tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum Ibu Esther menjelaskan, coba kita dengerin dulu yuk pendapat teman-teman tentang laki-laki dan perempuan. Saya mau nanya nih, kamu lebih senang berteman sama anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau aku sih suka berteman dengan anak perempuan maupun anak laki-laki. Tapi kalau aku itu lebih suka berteman dengan anak laki-laki. Kenapa? Karena kalau misalnya aku itu berteman dengan anak laki-laki itu kayak lebih fun gitu, kayak lebih bebas gitu buat ngeekspresiin kesenangan aku gitu. Kalau misalnya ke perempuan, aku juga senang, happy juga gitu ke anak perempuan. Tapi kalau misalnya ke anak perempuan, aku itu harus lebih ngejaga perasaannya aja. Kalau mainnya sama anak laki-laki dan terkadang sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu dia kalau diajak main tuh pasti nyambung. Sedangkan kalau perempuan tuh terkadang saya mainnya sama perempuan untuk kerja kelompok, karena kalau perempuan tuh ya mikirnya lebih ke depan dibandingkan dengan laki-laki. Ya kadang gitu laki-laki mikirnya sih cuman segini ya, istilahnya lebih sempit, sedangkan perempuan tuh lebih luas gitu. Jadi kadang kalau kerja sama perempuan tuh kadang enak, bisa cepat selesai. Kalau laki-laki kan kadang banyak omongnya, bukan banyak kerjanya. Permainannya itu bosan, habis itu suka ngatur-ngatur atau dibilangin jangan kayak gitu, kayak gini. Habis itu bilangnya kayak gini nanti bisa menang. Habis itu saya kayak gitu. Awel, suka ikut-ikutan masalah orang, baik dan pintar. Jahil, kreatif, sama seru. Lebih suka sama anak perempuan karena lebih enak ngobrolnya dan lebih nyambung. Ya sama laki-laki. Ya istilahnya kalau main diajak bercanda nyambung. Terus kalau laki marah sih bisa, kalau kita bagi cerita apa pasti kadang dikasih solusi, kadang main-main gitu ngomongnya. Laki-laki, karena kebiasaannya sama dan biasanya permainan yang dimainin kesukaannya sama. Saya sangat senang bermain dengan anak laki-laki karena anak laki-laki gampang diajak main daripada anak perempuan. Suka kalau main itu gerombolan, temennya banyak. Habis itu suka yang mainnya itu boneka-bonekaan sama masakan. Permainan yang dimainin bersama itu seru. Ya, anak-anak udah denger kan?
Bagaimana mereka berpendapat tentang laki-laki dan perempuan? Tadi kalau anak laki-laki udah ngomong, enaknya sih kalau main sama anak laki-laki. Tapi kalau bikin tugas di sekolah sama perempuan, tugas kelompok, karena perempuan lebih teliti. Perempuan lebih bagus kalau bikin kerja kelompok. Nah itu, terus tapi ada juga anak laki-laki bilang, kalau main mah enak sama laki-laki soalnya perempuan cerewet, bawel, suka ngatur. Gitu. Tapi tadi anak perempuan juga ngomong, kalau main mah enak sama anak perempuan, abis anak laki-laki bisa main kasar gitu ya. Nah kenapa ya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Nah anak-anak, Ibu Esther mau jelasin dulu. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Ibu Esther mau kasih tahu nih, kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu memang berbeda. Gak sama satu sama dengan yang lain. Nah, ada penelitian. Ada seorang yang meneliti, lalu dia bilang gini, memang anak laki-laki sama anak perempuan itu beda. Pertama, anak laki-laki itu bedanya apa sama anak perempuan? Nah, anak laki-laki itu nih seperti Didoy, dia punya pita suara yang panjang. Kalau anak perempuan pita suaranya lebih pendek. Karena lebih pendek suaranya lebih kecil, makanya dia cerewet. Tuh ya, terus kalau anak laki-laki tulangnya coba lebih besar. Otot-ototnya lebih banyak. Tapi kalau anak perempuan, lihat tulangnya lebih kecil, otot-ototnya juga lebih sedikit. Makanya anak laki-laki memang lebih kuat. Kalau main pasti senengnya mainan anak laki-laki. Anak laki-laki nggak mau kan mainan masak-masakan, ya, atau main boneka. Anak perempuan lebih seneng. Tapi mari kita lihat, ya, kalau anak perempuan itu dia itu disebut seorang yang namanya bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam waktu yang sama. Coba kalian lihat mamah kamu, kalau lagi masak bisa sambil nyapu, bisa sambil cuci piring, ya kan? Itu namanya multitasking, mengerjakan. Iya, masak. Nah, lalu anak perempuan bisa apa lagi? Anak perempuan itu lebih teliti. Makanya kalau kerja kelompok pasti anak laki-laki senang sama anak perempuan. Ya kan? Nah, kalau anak laki-laki lebih nggak teliti, ya lebih acuh. Terus anak perempuan itu ya memang lebih banyak bicara. Kalau anak laki-laki lebih banyak diam. Anak perempuan kalau marah dia langsung marah. Kalau anak laki-laki kayaknya diem, tapi sebetulnya marah. Nah, makanya kelihatannya bawel, cerewet, gitu ya. Nah, anak-anak, tapi kenapa ya? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tadi pertanyaannya itu kan. Nah, Ibu Esther mau bacain dari kitab Kejadian 2 ayat 18 disebut gini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, laki-laki, Tuhan bilang, oh kalau gitu harus diciptakan juga Hawa, perempuan. Buat apa? Buat menjadi penolong yang sepadan. Jadi anak perempuan memang punya sifat sendiri, punya cara hidup sendiri, punya karakter sendiri. Anak laki juga sama, punya sifat sendiri, punya karakter sendiri, punya bentuk badan sendiri, berbeda dengan anak perempuan. Masing-masing punya peranannya. Tapi Tuhan menciptakan bukan buat berantem. Tuhan menciptakan bukan buat ejek-ejekan. Tuhan menciptakan bilang apa? Untuk menjadi penolong yang sepadan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa, perempuan, untuk menjadi penolong Adam, laki-laki. Nah, anak-anak sekalian, di dalam hidup kita
Didoy, Evelyn, ya, meskipun kelihatannya Evelyn suka main bola, ya, cerewet, tapi ya Tuhan tetap mau mengajak Evelyn untuk menjadi teman yang baik buat Didoy. Didoy juga harus menjadi teman yang baik buat Evelyn, menolong, saling menolong. Didoy kuat, Evelyn tapi bisa melakukan sesuatu dengan lebih teliti, dengan lebih baik. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Ayat hafalan kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18. Ibu Esther akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Anak-anak hafalkan ya, Kejadian 2 ayat 18 menjadi ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mendapatkan firman Tuhan untuk mengetahui mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya laki-laki dan perempuan saling menolong satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan mengetahui tugas masing-masing, mengetahui peranan masing-masing di dalam kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak Tuhan yang laki-laki, kami tahu kami harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami sebagai anak perempuan yang juga beriman kepada Tuhan, kami juga harus mengerjakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami teman untuk menolong kami, teman yang baik, penolong yang sepadan. Karena itu Tuhan, biarlah kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami selalu mau menyatakan kasih kami satu terhadap yang lain. Kami berterima kasih juga untuk mama dan papa kami, untuk peranan mereka sebagai mama, sebagai papa. Mereka juga melakukan tugas mereka masing-masing. Karena itu berkatilah mereka, pimpinlah hidup mereka ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, bila sebentar juga kami akan mengakhiri kebaktian kami, maka biarlah kami juga akan melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya untuk teman-teman memberikan persembahan. Persembahan kali ini teman-teman bisa transfer ke rekening gereja masing-masing. Untuk anak sekolah minggu GKI Kebonjati, teman-teman bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Untuk itu, kita semua akan mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Teman-teman, kita sudah mengetahui nih bahwa Kak Evelyn sebagai perempuan dan Kak Didoy sebagai laki-laki, kita ini unik dan kita itu istimewa. Untuk itu, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu ini dengan lagu Ku Istimewa. Jangan lupa pakai gerakan ya. Dunia boleh katakan tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya adik-adik ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku apa? Istimewa. Terakhir. Istimewa. Untuk itu, kami dari Komisi Anak GKI Kebonjati mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.